Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrolillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Puji syukur mulia sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat untuk mengikuti diskusi mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Salawat dan salam tak bosan-bosannya selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak pembimbing mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar yaitu Bapak Muhammad Nur di MPD. Dan yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya, khususnya lokal PAIB angkatan 2020. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Ridho Aryo. Nama saya Nanang Andika Pratama. Nama saya Muhammad Nafal. Nama saya Reza Maulana. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan materi hari ini, yaitu hakikat nilai, moral, dan hukum serta perwujudannya dalam masyarakat. Baiklah, materi pertama yaitu akan dibacakan oleh saudara Nanang. Kepada saudara Nanang dipersilahkan. Hakikat nilai dalam perwujudan di masyarakat. Artian nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Menurut Alport, mengidentifikasikan 6 nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama nilai teori, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai estetika, yang keempat nilai sosial, yang kelima nilai politik, dan yang keenam nilai religi. Adapun nilai sosial dapat berfungsi yang pertama sebagai faktor pendorong. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan. Yang kedua sebagai petunjuk arah mengenai cara berfikir dan bertindak, panduan menentukan pilihan. Yang ketiga, sarana untuk menimbang penghargaan sosial, pengumpulan orang dalam suatu unit sosial. Yang keempat, sebagai benteng perlindungan atau menjaga stabilitas budaya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Yang kedua adalah moral. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dengan bertindak dan benar secara moral. Fungsi moral dalam masyarakat. Pada dasarnya, moral dan mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Pertama, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama bagian dari masyarakat. Kedua, menarik perhatian dan permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala atau pembiasaan emosional. Selanjutnya yaitu hakikat hukum. Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai macam ancaman dan kejahatan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuknya suatu tatanan masyarakat hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara, karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat. Lalu fungsi-fungsi hukum di dalam masyarakat. 1. Menjaga hubungan manusia. Fungsi hukum yang pertama ialah mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Kedua, melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, sehingga fungsi hukum juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial ilustrasi hukum. Fungsi hukum berikutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, maka diciptakan hukum sebagai salah satu alat atau sarana dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Terus keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat ilustrasi hukum. Hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Itulah pembacaan materi pada diskusi kali ini. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ragukan atau saran kepada kami, nanti kita lanjutkan diskusinya di grup Telegram. Sekian dari kami sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.